di sini Baik, sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesediaannya Ibu menyempatkan untuk kami menjalankan tugas wawancara. Sebelumnya Ibu perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Negeri Makassar Pendidikan Informatika sedang melaksanakan tugas akhir kami Bu dari kuliah profesi pendidikan. Tugasan ini kami diarahkan untuk melakukan wawancara dengan salah satu SMK di Kota Makassar yang di sekolah tersebut jurusan teknik komputer dan jaringan dan sejenisnya. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal, kemudian rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dian Syafah. Perkenalkan, nama saya Nur Hasan. Ya, sebelum mensiasikan waktu, kita bisa mulai saja wawancara. Yang pertama Ibu, untuk profilnya Ibu sendiri, untuk nama lengkap dan akademisnya. Nama Ibu Sarah Bangsa. Sarah Bangsa. Gelar Ibu. Gelarnya itu kalau yang S1 ada dari tingkatan lain, SD, kemudian untuk kuliah pendidikan tinggi SPD, kemudian setelah lagi. Oke Ibu, kemudian tempat tanggal lahirnya Ibu. Ya. Tempatnya 4 Juli. Ya Ibu, mata pelajaran yang diambil Produk untuk mata pelajarannya Ibu hanya satu atau berapa? ada dari satu dan satu. Jadi produk KPK itu untuk kelas 11, sedangkan dasar keilmuan itu kelas 10. Selanjutnya Ibu, sebelum ke pertanyaan utama, saya ingin menanyakan Ibu motivasi Ibu memilih profesi sebagai guru. Kalau awalnya itu ringkas dulu ya, karena biasanya itu selain itu yang di ideologi, jadi mau kerja jauh sedang sama orang tua. Nah akhirnya ini yang dekat-dekat untuk belajar, ya dia masuk situ belajar. Nah ternyata dari belajar ini ya memiliki passion tersendiri. Jadi yang ditemui istilah masa Karena ada passion dan ingin mengikuti. Oke baik, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan Ibu terkait profesi kependidikan. Nah, pertanyaan pertama Ibu, bagaimana Ibu mendefinisikan peran sebagai seorang guru? Guru itu tugasnya sebenarnya ya, karena yang pertama itu adalah dia sebagai pendidik. Di sini pendidik berarti dia harus mendidik, jadi supaya cuma diberi pengajaran pada kesempatan itu, tetapi juga harus kan mulai dari karakter mereka juga ya, yang harus di istilahnya kita membuat mereka menjadi ke arah yang lebih baik. Selanjutnya Ibu, menurut Ibu apa saja tanggung jawab utama guru dalam mengajar? Tanggung jawab yang pertama itu adalah sebagai fasilitator, kemudian fasilitator baru di sini dia profesionalisme, kemudian ada juga kami sebagai sesama manusia, jadi interaksinya dengan sesama stakeholder ya, sosial, kemudian masyarakat juga itu menjadi tanggung jawab sendiri. Itu pada Selanjutnya terkait pengajaran Ibu, bagaimana Ibu merancang dan melaksanakan pembelajaran
pelajaran utamanya di mata pelajaran program kreatif dan dasar kejuruan? Kalau yang ibu pakai itu yang pertama ibu lihat dulu karakteristik dari peserta didik, jadi metode apa yang perlu digunakan, karena ada kalau misalnya di satu kelas ya, kadang ada metode yang kita gunakan bagus ya, tetapi ada juga yang di kelas lain itu kita gunakan, misalnya mau menggunakan metode yang sama itu tidak efektif. Jadi kita harus lihat dulu karakter dari peserta didiknya. Berarti kita melihat karakteristik yang juga terus memilih metode yang sesuai. Nah, kadang kalau misalnya dari ketika kita membuat, kan ada namanya rancangan pembelajaran kan, yang DP. Nah, di situ kan sebenarnya kita sudah atur kan, tapi karena ketika kita berada di lapangan ternyata actionnya tidak sesuai dengan rancangan, nah maka kita harus cepat mempunyai ide, kreativitas untuk perubahan, tetapi dengan koridor materi yang sama. Selanjutnya Ibu, apa metode pengajaran yang paling efektif menurut pengalaman Ibu selama mengajar? Kalau saya yang paling efektif itu adalah melibatkan siswa untuk mencari tahu sendiri. Jadi kita hanya sebagai fasilitator, kemudian memberikan siswa project ya. Jadi di sini siswa bisa mengembangkan kreativitas mereka. Berarti di sini diberikan kepada siswa agar mereka dapat mengembangkan diri. Mereka mencari tahu, mereka sedikit pengantar, kita sebagai fasilitator, kemudian memberikan kepada siswa untuk lebih berkreativitas. Baik Bu, selanjutnya isu mengenai peran tanggung jawab Ibu sebagai seorang guru. Di sini Bu ditanyakan, apa sih tantangan terbesar Ibu dalam mengajar? Tantangan terbesar. Ini karena itu dari generasi yang berbeda dengan mereka kan. Jadi kadang nggak sama dulu dengan waktu saya masih sekolah ya. Dulu kita mah istilahnya kita saja langsung dapat semua duluan. Nah, zaman sekarang kalau anak-anak kan tinggal susah, jadi tantangan yang dihadapi tentu saja sangat karena pernah mereka belajar kadang dipengaruhi oleh ada hal-hal lainnya, seperti misalnya teknologi kan, sekarang anak semua memiliki handphone, kadang untuk handphonenya tidak istilahnya aktif, ada chat sedikit saja masuk siapa ya, itu tantangan terbesar bagi kami. Kemudian istilahnya lagi ketika ada apa ya yang lagi viral seperti itu kan, kadang mereka juga mau ikut-ikutan, itu yang membuat misalnya kami semangatnya menghindarkan mereka dari hal-hal yang tidak baik ya. Mungkin banyak sekali sebenarnya tantangannya. Misalnya lagi ketika jeda antara pelajaran dengan istirahat, mau membangkitkan misalnya lagi minat belajar mereka yang tadinya sudah istirahat, mau dibangkitkan lagi untuk belajar semangat ya, itu agak susah. Jadi harus pandai-pandai lah untuk mengatur mereka. Baik Bu, selanjutnya bagaimana sih Ibu mengatasi atau menghadapi tantangan tersebut? Kalau saya, jadi ketika misalnya pada saat pembelajaran kita masih misalnya mengarahkan dulu pada awal pembelajaran itu hampir bisa dulu. Nanti kalau misalnya ketika sudah selesai menjelaskan, karena semua aktivitas saya itu pasti berhubungan dengan teknologi ya, jadi mereka bisa mengakses handphone atau komputer mereka, laptop. Baik Bu, selanjutnya bagaimana sih Ibu membangun hubungan yang baik dengan siswa? Membangun hubungan yang baik dengan siswa. Nah, kadang di sini kita harus berteman dengan mereka ya. Jangan langsung menjudge siswa itu dia, kamu begini, kita nggak boleh. Tetapi kita harus membawa diri kita, karena kalau kita misalnya ke siswa kayak metode yang dulu itu sudah tidak mempan lagi gitu. Jadi kita ke siswa itu seolah
tapi adalah pemagangan mereka sampai dari kita seperti itu. Selanjutnya, apa sih strategi ibu dalam membantu siswa untuk meraih suksesnya dalam pelajaran yang ibu ampu dalam karir siswa? Kami tidak menggunakan motivasi kan, masih tentang keadaan sekarang ini dimana kalau misalnya kita ketinggalan dan itu saja tinggal dari pelajaran dan lain-lain tapi sekarang biasanya sekarang itu sementara orang lain itu sudah maju. Jadi saya juga masih banyak ada misalnya dunia yang sudah selesai mengerjakan tugas, sementara ada siswa yang belum. Nah tentu saja ini akan mempengaruhi aktivitas dari kelas ya. Jadi istilahnya mereka harus benar-benar mau belajar, membangun motivasi mereka. Baik Bu, untuk penerapan teknologi dalam pembelajaran, sejauh mana Ibu menggunakan teknologi dalam pembelajaran pengajaran? Menggunakan teknologi itu hampir semua pembelajaran itu menggunakan teknologi. Lalu yang kualitatif kan, di sini kalau yang kualitatif kan dia berhubungan dengan teknologi PKJ ya. Jadi tentu saja harus mengakses yang namanya teknologi. Mulai dari penggunaan alat, laptop, HP, kemudian internet. Untuk selama pengajaran itu Bu, keuntungan atau tantangan yang Ibu alami dalam menerapkan teknologi dalam pendidikan apa saja? Nah ini yang maksudnya tantangannya besar sekali ketika mereka menggunakan HP, ada notifikasi misalnya yang masuk, balasnya WA dulu, lihat dulu status, ya lihat dulu reels seperti itu. Jadi harus memang belajar, jadi menekankan seperti itu. Jadi mereka ibu suruh tekankan kerjakan dulu tugas, ketika sudah selesai baru bisa akses untuk yang misalnya mau musik, siap rumah. Untuk keuntungannya? Keuntungannya ya berarti mereka tidak Untuk pengembangan profesional, nah bagaimana Ibu terus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan dalam bidang teknik informatika dan komputer? Jadi untuk mengembangkan profesi ya berarti harus ikut yang seminar, ikut latihan, workshop. Kemudian ya tidak lupa karena kalau teknologi itu kan selalu dia berkembang ya, belajar media. Mungkin bisa Ibu ceritakan apa saja sumber daya atau kegiatan pengembangan profesional yang Ibu sarankan kepada sesama guru atau kami mahasiswa? Karena yang namanya profesi ya, berarti ada aturannya untuk menjadi profesional itu apa yang kita sendiri harus ikut yang namanya pendidikan keprofesionalisme, ikut PPDK atau ikut kan PPD itu ada dua ya, yang dalam jabatan, kemudian ada yang luar jabatan. Baik, selanjutnya itu saya mau untuk calon guru. Yang pertama, apa saran Ibu bagi calon guru teknik informatika dan komputer yang ingin mengajar? Saran, lebih kuatkan mental saja. Kalau belajar kan nanti bisa ya, itu bagaimana mentalnya, karena mungkin nanti ketika kalian mengajar ya, menekuni bidang sebagai guru, nah itu kadang dengan kalian hadapi itu beda zaman lah itu artinya masuk dengan semangat 45, ternyata ketika fasilitasi Tidak sesuai ekspektasi. mental saja. Baik, selanjutnya apa yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan diri untuk profesi guru? Jadi yang pertama tuh harus menguasai Al-Quran.
Dan selanjutnya adalah apa yang Ibu cintai dari profesi ini? Saya cintai ini adalah ketika saya masuk mengajar, kemudian melihat mahasiswa ya, jadi senyum saja sudah senang, apalagi kalau misalnya semangat belajar. Dan terakhir yaitu pesan atau inspirasi terakhir untuk mahasiswa yang ingin mengejar karir sebagai seorang guru. Inspirasi yang banyak dari pengalaman dari yang banyak kok ya, yang menjadi bukan cuma belum saja, tetapi carilah istilahnya tokoh-tokoh yang membuat suatu inspirasi dari sesuatu nanti motivasi yang bisa kita ambil. Kemudian Ibu ada pesan untuk mungkin kita masuk ke profesional Ibu, mungkin Ibu ada pesan atau kutipan terkait profesi guru Ibu yang bisa diberikan kepada masyarakat atau guru-guru yang berasal ya. Guru itu berarti pahlawan yang paling jasa ya, kemudian guru itu luar pelita. Biasanya tidak apa-apa. Mungkin Ibu bisa dijelaskan kenapa dikatakan guru itu seperti bang pelita penerang. Karena kita dia membawa apa yang kita tidak tahu dan kita menjadi tahu. Walaupun sebenarnya. Ya baik Ibu, terima kasih ya Ibu. Mungkin sebagai terkait kutipan tersebut pertanyaan terakhir dan juga sebagai penanda awal wawancara yang terakhir Ibu. Terima kasih atas waktu yang telah Ibu berikan, telah menyempatkan untuk membantu kami menyelesaikan penugasan wawancara ini Ibu. Sekali lagi saya kami ucapkan semua terima kasih banyak.